Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan saya Ismi Wahyuningsi dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's pray basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Simak videonya sampai akhir ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai pendapatan nasional part 2 dengan kompetensi dasar menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, dengan metode produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Jadi, pada penghitungan pendekatan produksi hanya mencakup penghitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Rumus metode produksi yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya. Nah, di sini saya sajikan contoh tabel penghitungan pendapatan produk baju. Di sini ada kolom jenis barang, harga, nilai tambah atau P, jumlah atau quantity atau Q, lalu P kali Q. Di sini ada kapas. Kapas sebagai bahan utamanya ya. Harganya 12.000. Dengan nilai tambahnya masih tetap yaitu senilai 12.000. Misalnya kapas ini menghasilkan 10 unit, di sini ditulis 10 unit, maka P kali Q adalah 12.000 dikali 10 sama dengan 120.000. Nah, dari kapas tadi bisa menghasilkan yang namanya benang dengan harga 16.000. Lalu berapa nilai tambahnya? Yaitu 16.000 dikurangi yang 12.000 ini ya, maka hasilnya menjadi 4.000. Lalu kuantitinya masih sama 10. P kali Q sama dengan 4.000 kali 10 yaitu 40.000. Nah, dari benang itu menghasilkan kain seharga 26.000. Nilai tambah kain sama dengan 26.000 dikurangi 16.000 yaitu sama dengan 10.000. 10.000 nanti dikalikan dengan jumlah unitnya 10 menghasilkan P kali Q sama dengan 100.000. Dari kain tadi dibuat menjadi baju seharga 50.000. Maka nilai tambahnya yaitu 50.000 dikurangi 26.000 sama dengan 24.000. Dikalikan dengan kuantitinya 10 unit, maka P kali Q sama dengan 24.000 dikali 10 unit sama dengan 240.000. Nah, di sini untuk menghitung metode produksi ya, sama dengan nilai tambah ini dikalikan dengan jumlah unit ini, hasilnya ini ya, bukan yang ini, karena kalau menghitungnya ini nanti nilainya terlalu banyak. Nah, selanjutnya metode pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dari balas jasa faktor produksi selama 1 tahun yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Pendapatan nasional rumusnya sama dengan rent ditambah wage ditambah interest ditambah profit atau RWIP ya. Ini adalah contoh soalnya.
Perhatikan data berikut. Upah 250, laba 980, pengeluaran pemerintah 620, pendapatan bunga 680, pendapatan sewa 280, impor 500, konsumsi 800, ekspor 200, dan investasi 600. Dari data tersebut hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan rumusnya sama dengan RWIP. Berapa sih rentnya? Nah, di sini rentnya adalah 280. Wage-nya berapa? Yaitu 250. Interest, bunga yaitu 680, dan P senilai laba ya, profit 980. Nah, nanti dimasukkan ke rumus ini, setelah itu dijumlahkan, hasilnya segini. Metode pengeluaran. Penghitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Nah, jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi itu terdiri atas C. Konsumsi, I. Investasi, G. Pemerintah, X. Ekspor, dan M. Impor ya. Rumusnya bisa dilihat di sini ya, ini rumusnya, keterangannya di sini. Nah, soal. Perhatikan data berikut ya. Ini soalnya masih sama seperti yang tadi, namun di sini instruksinya dari data tersebut hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, rumus pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M ya. Masukkan ke rumusnya. C atau konsumsi 800 ya. I yaitu sebanyak investasi 600, G government 620, X ekspornya 200, dan impornya 500. Oke. Ini di sini impornya mengurangi ya. Diperhatikan jangan sampai salah. Lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya kecuali impornya. Ya, saya rasa ini mudah ya, kalian pasti bisa. Lalu selanjutnya yaitu pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan cara pendapatan nasional bruto dibagi jumlah penduduk atau produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Adapun saat ini Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya menjadi 4 kelompok. 1. Kelompok negara berpendapatan rendah atau lower income economies, yaitu negara-negara yang memiliki PNB per kapita lebih kecil dari 1035 US dollar. Yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar 1036 sampai 4045 US dollar. Yang ketiga, yaitu kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income economies, yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar 4.046 US dollar sampai 12.535 US dollar. Yang keempat, kelompok negara berpendapatan tinggi atau high income economies, yaitu negara yang mempunyai PNB lebih dari 12.535 US dollar. Nah, bagaimana dengan Indonesia?
Bank Dunia telah menaikkan status Indonesia dari Lower Middle Economic Country menjadi Upper Middle Economic Country pada Rabu 1 Juli 2020. Kenaikan status tersebut diberikan berdasarkan asesmen Bank Dunia terkini. GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 US dollar dari posisi sebelumnya 3.840 US dollar. Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan hasil kerja keras masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Distribusi pendapatan nasional. Untuk mengukur distribusi pendapatan nasional, ada dua indikator yang digunakan. Yang pertama yaitu rasio indeks Gini, yang kedua kriteria Bank Dunia. Rasio indeks Gini biasa disebut koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Angka koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil koefisien Gini, ya berarti semakin ke atas ya, semakin ke angka 0, semakin merata distribusi pendapatannya. Sedangkan semakin besar koefisien Gini atau mendekati ke arah 1, maka semakin tidak merata pendapatannya. Nah, di sini ada gambar kurva Lorenz yang menunjukkan perbandingan kumulatif pendapatan dan kumulatif penduduk ya. Ketika kurva ini semakin berbentuk diagonal atau lurus garis aya, itu maka pendapatan nasional semakin merata. Akan tetapi jika semakin cembung, maka semakin tidak merata distribusi pendapatan nasional. Yang kedua yaitu kriteria Bank Dunia. Ada 3 poin. Yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangan tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan sedang. Yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan rendah. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Let's close our program with hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. See you next time guys.